Akhirnya Poco is back nih. Siap-siap nih buat kalian kaum mendang-mending kere hore, HP gaming 2 jutaan is back. Kali ini datang dari brand Poco yang merilis HP terbarunya dari lini M series. Namanya itu Poco M7 Pro 5G. HP ini baru dirilis duluan ya buat pasar perindavan. Poco M7 Pro ini ditenagai dengan chipset dari MediaTek Dimensity 7025. Chipsetnya ini didesain dengan fabrikasi 6 nanometer dengan total 8 inti core yang kecepatan clock speed CPU-nya sampai 2,5 GHz. Dibanding pendahulunya yaitu Poco M6 Pro 5G, chipset Poco M7 Pro ini terbilang meningkat ya. Karena Poco M6 Pro 5G kemarin itu ditenagai chipset dari Snapdragon 4 Gen 2 dengan CPU clock speed yang cuma di 2,2 GHz aja. Poco M7 Pro ini hadir dalam dua konfigurasi RAM dan internal memori, yaitu RAM 6GB, internal memori 128GB, dan RAM 8GB, internal memori 256GB. Terus peningkatan lainnya yang ada di Poco M7 Pro 5G itu hadirnya dukungan sensor sidik jari yang udah tertanam di dalam layar. Kalau Poco M6 Pro kan sebelumnya itu masih mengusung fitur sensor sidik jarinya di bagian samping yang merangkap sebagai tombol power juga. Terus di kapasitas baterainya Poco M7 Pro ini juga meningkat nih, walaupun beberapa spek lainnya terbilang masih sama persis dengan Poco M6 Pro. Kalau dari desainnya ini ya standar HP 2 jutaan pada umumnya sih, tetap mengandalkan bentukan bodi yang flat design dan punya modul kamera belakang berbentuk persegi kayak begini, yang memuat dua boba kamera belakang. Terus di bagian layar Poco M7 Pro ini hadir dengan layar berpanel AMOLED, ukurannya 6,67 inch, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya udah di 120 Hz. Layar ini juga udah dilapisi kaca perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Poco M7 Pro ini juga punya 3 opsi warna, yaitu ada warna Lunar Dust, Lavender Frost, dan Olive Twilight. Dari desainnya sih nggak ada sesuatu yang menonjol ya, tapi dengan layar yang udah AMOLED begini sih udah mantep. Masuk ke bagian kameranya dari Poco M7 Pro ini, dia punya dua setup kamera belakang yang terdiri dari kamera utama yang udah punya sensor dari Sony LET600, resolusinya itu di 50 megapiksel dan udah dilengkapi juga dengan fitur stabilisasi OIS dan AIS. Dan satu lagi itu ada lensa depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Sayangnya lensa ultrawide-nya absen ya. Buat kamera depannya sih ini dilengkapi dengan kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Dimana ini meningkat ya dari model sebelumnya si Poco M6 Pro yang cuma di 8 megapiksel aja. Poco M7 Pro ini dibekali baterai berkapasitas 5110 mAh yang dilengkapi dengan sistem pengisian daya cepat fast charging 45 Watt. Kapasitas serta output fast chargingnya ini meningkat dari Poco M6 Pro yang punya baterai berkapasitas cuma 5000 mAh dan fast chargingnya itu cuma di 18 Watt aja. Terus Poco M7 Pro ini berjalan dengan sistem operasi Android 14 dan dilapisi sistem antarmuka HyperOS terbaru. Poco sih mengklaim kalau si Poco M7 Pro ini bakal mendapatkan pembaruan update software Android sampai 2 tahun update, serta pembaruan keamanan sampai 4 tahun. Nggak ketinggalan Poco M7 Pro 5G ini juga dibekali fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI ya, seperti AI Erase untuk menghapus objek yang nggak diinginkan di dalam foto, terus ada juga AI Magic Sky serta AI Album. Fitur lainnya yang ada di Poco M7 Pro 5G ini dilengkapi sertifikasi ketahanan air dan debu dengan rating IP64. Terus masih ada colokan jack audio 3,5 mm, speaker stereo berteknologi Dolby Atmos, Hi-Res Audio Certificate, Wi-Fi, konektivitas 5G, dan juga Bluetooth 5.3. Terus buat harga dari Poco M7 Pro 5G yang kebetulan udah dirilis duluan buat pasar di negara perindavan. Jadi untuk harga dari Poco M7 Pro untuk varian RAM 6GB, internal memori 128GB itu dibanderol di angka Rp14.999 atau sekitar 2,8 juta rupiah. Sedangkan untuk Poco M7 Pro 5G varian RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 3,2 juta rupiah. Harganya sih ini lumayan menarik ya kalau dilihat dari price to performanya. Ya udah tinggal kita tunggu aja nantinya untuk masuk ke pasar Indonesia kemungkinan tahun depan ya. Tapi apa nggak mending King Pinik ya?